Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Wah, ini beda makhluknya ya. Ini saya gantiin Ujang, Kang Ujang lagi sakit Iya, katanya. iya. Ini siapa nama? Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Saya tuh pengen nanya juga Guru terkait zaman-zaman sekarang ini, kenapa ya Guru kayaknya birahi laki-laki tuh makin menjadi-jadi gitu kan. Itu maksudnya kayak gimana gitu, akhir zaman tuh emang begitu atau gimana? Jadi gini Kang, dulu waktu video pertama diciptakan itu tuh tampilannya tuh hanya perempuan buka baju Oh gitu. sampai gak pakai baju. Nah, selevel itu saja. Itu yang pertama tuh, dan itu tuh udah bikin goncang dunia persilatan gitu. Karena tubuh perempuan tuh kan dianggap suci, sakral, mahal, dan tidak boleh ada yang melihatnya karena itu kenikmatan yang luar biasa melihat tubuh perempuan tuh. Makanya laki-laki butuh effort yang luar biasa besar hanya untuk bisa mendapatkan perempuan dengan spek bidadari misalkan kayak gitu kan. Jadi dia tuh harus kaya raya dulu, harus tajir melintir dulu dan sebagainya gitu. Jadi perempuan tuh memang mahal hanya untuk sekedar melihat tubuhnya saja gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu mulai meluas, membesar, dan di era internet itu tuh bisa meledaknya luar biasa itu di era internet. Iya sih. Nah, jadi sekarang tuh kita menyaksikan itu bukan hanya lihat perempuan gak pakai baju, tapi harus dilibatkan pada fetis-fetis tertentu karena begitu Luasnya. mudahnya kita mengakses itu. Jadi udah jadi biasa. Jadi dulu tubuh perempuan yang begitu mahal tuh sekarang tuh Murah itu. semurah itu gitu. Semurah itu banget gitu. Jadi sekarang misalkan ya artis porno tuh udah setara dengan artis di industri hiburan yang pada umumnya. Iya. Gitu. Jadi dan orang-orang juga sudah tidak tidak malu-malu untuk menyampaikan itu gitu. Tidak malu-malu. Nah, tapi itu tuh kalau misalkan di negara-negara yang sudah yang sudah terbuka gitu, yang sudah maju gitu ya. Nah, itu tuh disertai dengan legalitas prostitusi. Oh gitu. Jadi nonton kan gampang. Betul. Nonton gampang. Ya udah langsung aja cari di apa gitu yang prostitusi itu gitu langsung. Ya situs biru itu. Jadi langsung cari ceweknya gitu, datang ke lokalisasi gitu atau booking dan lain sebagainya. Ya udah beres gitu. Nah, tapi kalau misalkan di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan, saya mohon maaf ya, penuh dengan kemunafikan, nonton begitu bebasnya, tapi pas pelampiasan nggak ada lokalisasi ditutup dan sebagainya, dan akhirnya mereka melampiaskan ke sapi, gitu, betul. ke buaya, gitu, ke kucing. Maaf ya. Nah, tapi Guru terkait terkait ini kan itu kan orang-orang tua-tua semua ya Guru. Maksudnya secara ini tuh gimana sih Guru? Orang tua kan harusnya udah nggak ada gairah gitu sih. Apa ada puber kedua itu maksudnya gimana? Enggak, sebenarnya istilah puber juga itu adalah istilah yang menjebak gitu ya. Jadi sebenarnya istilah pubertas itu adalah istilah ilmiah, istilah akademis untuk menunjukkan perubahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi manusia sebagai makhluk biologis itu punya dua masa, Kang. Masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa kanak-kanak itu bertumbuh tapi nggak bisa reproduksi. Masa dewasa itu tidak lagi bertumbuh tapi bisa bereproduksi. Nah, itu perbedaannya. Nah, di tengah-tengah ini muncul pubertas itu di mana dia lagi peralihan, jadi si badan teh kaget, mental tuh kaget, jadi dia tuh bener-bener menikmati hasrat dengan lawan jenis. Gitu. Kang puber. Nah, itu awal-awal kan kayak gitu. Kayak orang kaget lah ceritanya, orang kaget gitu. Karena hormon yang awalnya itu sama perempuan tuh, gimana gitu, gaul sama perempuannya tiba-tiba tuh jadi menikmati gitu. Nah, itu tuh masa pubertas tuh begitu. Nah, jadi sebenarnya pubertas itu nggak ada istilah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi manusia itu kalau misalkan sudah mencapai satu level tertentu dalam kesenangan, maka dia tuh akan bosan dan dia tuh akan membutuhkan tantangan baru untuk bisa menikmati
Hal baru lagi. Iya, jadi misalkan kalau Akang main game, Betul. terus udah beres tuh, Pengen main game yang lain. ya udah bosen kan, Iya udah sih. tamat kan. Bener. Jadi butuh tantangan yang lain. Nah, sekarang kita tuh disuguhi tontonan ini, suguhi tontonan itu, suguhi tontonan ini dalam macem-macem segala rupa gitu. Nah, makanya akhirnya kita tuh cari pelampiasan-pelampiasan yang lain. Jadi kalau misalkan bapak-bapak tua gitu kemudian suka sama ABG, itu tuh bukan gara-gara dia tuh puber kedua atau puber ketiga, tapi gara-gara si ABG itu menampilkan sesuatu yang berbeda dari pasangannya. Oh. Kayak gitu. Berarti maraknya kasus perselingkuhan itu dari hal-hal yang kayak gitu. Betul. Dulu perselingkuhan itu hampir tidak ada. Bukan hampir tidak ada. Banyak sih perselingkuhan itu. Cuman nggak marak karena dulu tuh masyarakat tuh mentalitas dan nilai-nilai etikanya tuh beda. Misalkan ya, kalau teman-teman baca buku-buku klasik, novel klasik misalkan ya, yang dari awal tahun 1900-an gitu ya. 1900-an dan sebagainya, itu perempuan-perempuan tuh ada dalam situasi yang sangat subordinat. Sampai bawah gitu, submisif. Oh. Jadi sampai saya tuh pernah baca di Gadis Laut gitu atau di mana, saya lupa lah bukunya tuh. Tapi ceritanya di situ tuh ada seorang laki-laki pulang ke rumahnya malam-malam dalam situasi mabok dan beres dari tempat prostitusi. Pulang ke rumahnya, terus sama si istrinya tuh dirawat aja. Jadi di rumah tuh si suaminya tuh muntah, apa gitu diberesin, dibersihin. Dari mana mas? Ini ya dari tempat itu gitu. Oh jujur aja gitu? Jujur aja, terbuka. Dan si istrinya tuh begitu submisifnya sampai dia tuh pasrah aja, ikhlas aja. Ya udah aja gitu. Ya udah kayak gitu aja. Cowok mah biasa gitu. Cowok mah emang suka jajan. Kan istilah jajan tuh maksudnya di rumah berarti makan, di luar berarti jajan. Di rumah dia dilayani istri, dia jajan tuh berarti dilayani oleh orang lain gitu. Itu tuh adalah istilah yang lumrah pada waktu itu ternyata. Makanya kalau misalkan Akang nonton misalkan ajaran dari Wali Songo gitu, yang 5M, apa itu? Dilarang madon, dilarang maling, dilarang apa gitu. Nah madon tuh karena udah ada menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Oh iya madon, main perempuan. Main perempuan gitu kan, bener ya? Betul. Nah kayak gitu, saya nggak ngerti bahasa Jawa sih. Tapi saya ingatnya ajaran Wali Songonya gitu. Iya. Nah jadi dulu tuh orang tuh susah selingkuh karena standar etikanya tuh berbeda. Terus kalau misalkan mereka butuh tantangan baru, ya nikah lagi aja. Terus kalau misalkan ada butuh yang baru lagi, ya culik aja. Ini apalagi bangsawan gitu ya, culik aja gadis desa yang paling cantik gitu dan sebagainya. Nah jadi perselingkuhan itu dulu tuh susah gitu. Yang ngapain selingkuh orang si laki-laki itu benar-benar berkuasanya. Nah sekarang tidak seperti itu. Makanya justru perselingkuhan itu menjadi semakin banyak. Awalnya tahun 50-an sampai ke sini, perselingkuhan kebanyakan itu laki-laki. Oh gitu. Karena itu tadi. Jadi etika berubah, ininya zaman sudah berubah. Jadi tempat-tempat untuk buang buang hajat itu. Iya, buang hajat itu dimanapun gitu. Nah sekarang itu ditutup, jadi akhirnya selingkuh. Nah karena dianya masih dominan. Nah terus di era tahun 2000-an ke sini, si perempuannya juga banyak bekerja dan akhirnya sekarang perselingkuhan juga dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan juga sama banyaknya selingkuhnya dengan laki-laki. Jadi sekarang akhirnya selingkuhnya banyak kan? Iya, jadi dua sisi. Iya, karena zaman berubah tapi etika kita masih pakai etika yang lama. Makanya di video lama saya tuh saya jelasin di episode sejarah pacaran kalau nggak salah tuh. Saya jelasin bahwa kita tuh harus membangun etika baru, karena kalau misalkan kita pakai etika lama tapi zamannya sudah berubah, udah bener-bener kacau gitu. Kita tuh harus mendefinisikan semuanya awalnya. Jadi baraya mau bersepakat misalkan pacaran haram atau tidak dan sebagainya, ya boleh, sok silakan bikin lagi sekarang. Karena kita tuh justru malah menggadang-gadang ajaran nenek moyang kita tuh adalah yang paling benar gitu. Dan harus ngikutin nenek moyang, padahal mah justru zaman yang berubah inilah yang membuat kita tuh harus berubah gitu.